Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang bab koloid, ya. Oke, kita mulai. Koloid adalah suatu campuran di mana ukuran partikel zat yang bercampur itu berada antara larutan dan suspensi, berada antara campuran yang homogen, campuran yang serba sama yang tidak bisa dibedakan, dengan campuran yang kasar. Suspensi itu campuran kasar, ya. Contoh ini larutan gula, itu contohnya adalah air dan pasir. Nah, itu koloid berada di antara keduanya. Oke, secara jelas coba ini perbedaannya, ya. Perbedaannya secara jelas digambarkan sebagai berikut. Untuk larutan itu homogen sifatnya, jadi serba sama. Koloid juga homogen, tapi homogen ini secara makroskopis. Kalau secara mikroskopis, dilihat dengan mikroskop ultra, ini akan kelihatan heterogen, ya, kalau dengan mikroskop. Tapi kalau dengan mata telanjang ya kelihatan homogen. Suspensi jelas, baik makro ataupun mikro, ya, itu heterogen. Jelas sekali perbedaannya. Kemudian untuk ukuran partikel yang ada di dalamnya, ya, larutan itu kurang dari 1 nano, ya, kecil. 1 nano 10 pangkat min 9 meter. Untuk koloid itu ukuran partikelnya itu 1 sampai 100. Suspensi itu lebih besar dari 100 nano, ya, 100 nanometer. Nah, kemudian zat-zat yang bercampur untuk larutan itu 1 fase. Koloid 2 fase, suspensi juga 2 fase, ya. Kemudian keadaan campurannya untuk larutan itu stabil, ini juga stabil. Kalau yang suspensi itu tidak stabil. Kemudian untuk penyaringan untuk larutan tidak bisa disaring. Ini koloid juga tidak dapat disaring, kalau ini bisa disaring. Oke. Contoh, ya, contoh larutan itu adalah larutan gula, ya. Larutan gula, larutan garam dapur, udara. Udara kenapa termasuk larutan? Karena bercampur sempurna, ya. Kemudian contoh koloid, ya, adalah susu, santan, kalian semua udah tahu, mentega, gel. Kemudian contoh suspensi adalah air dengan pasir, air dengan tepung, ya, minyak dengan air. Sebagai catatan, ya, koloid itu berasal dari bahasa Yunani. Kola itu artinya lem, kemudian oids itu seperti. Jadi koloid seperti lem artinya. Kemudian 1 nano itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Oke. Kita lanjut sistem koloid, ya. Nah, ini ada jenis-jenis koloid, ya. Jenis-jenis koloid. Nah, ini kurang naik, ya. Kita naikkan. Koloid kita tahu terdiri dari 2 fase, ya. Dilihat dari fase yang terdispersi, fase yang terlarut, itu gas, cair, padat. Kalau gas disebut dengan buih, cair disebut dengan emulsi, padat disebut dengan sol. Oke, secara lengkap kita lihat fase terdispersinya gas, padat nih, ya. Fase terdispersi padat, ini cair, ini gas, ya. Untuk padat ke dalam gas itu nama koloidnya aerosol. Padat ke dalam gas. Ini contohnya adalah asap. Contohnya asap, ya. Asap. Kemudian padat ke dalam cair. Ini nampaknya seperti cairan, tetapi ada padatan yang masuk ke dalamnya. Nah, ini contohnya adalah tinta, disebut dengan sol, ya. Contohnya adalah tinta, cat, ya, gitu, ya. Kemudian
padat ke dalam padat. Ya, bentuknya ya padatan. Disebut dengan sor padat. Contohnya adalah kelereng yang berwarna, gelas berwarna, ya. Kemudian untuk fase terdispersi cair nih ya, cair gas, cair padat. Untuk cair ke gas disebut dengan aerosol, ya. Ini contohnya kabut, ada di pegunungan pagi-pagi itu ada kabut, nah itu aerosol, ya. Kabut atau semprotan baygon nyamuk, ya, itu aerosol juga. Kemudian campuran antara cair dengan cair disebut dengan emulsi. Contohnya adalah santan, susu, ya ini emulsi, ya. Kemudian untuk koloid cair ke dalam padat nampaknya seperti padatan, ya. Padat ada cairan yang masuk ke dalamnya disebut dengan emulsi padat. Itu contohnya adalah mutiara, ya. Contohnya adalah mutiara atau puding, ya, puding padat. Kemudian untuk yang gas nih ya, gas ke dalam cair nampaknya seperti cairan tetapi ada gas yang ada di dalamnya. Ini contohnya buih sabun, ya, buih sabun atau krim kocok, ya. Contoh terakhir untuk koloid yaitu gas ke dalam padat. Jadi nampaknya seperti padatan, tetapi ada gas masuk di dalamnya, ya. Disebut dengan buih padat. Itu contohnya adalah batu apung, ya, atau karet busa. Oke, mudah-mudahan bisa memahami. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan, ya, dengan ke WA Bapak dengan nomor 0858 8589 8557, ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham semuanya. Ini berupa hafalan dan pengertian, ya. Terima kasih. Ini zat-zat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini